Pagi Lebaran, Kilau Hikmah di Hari Kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita bersua kembali di Mutiara Pagi Lebaran di edisi pagi hari ini. Wah, sudah beberapa hari ini kita sudah makan opor ayam, kemudian juga anjang sana ke sini. Dan yang pasti makna dari Lebaran sendiri punya banyak artian dan juga hikmahnya. Dan pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana menahan diri menjaga bumi, yaitu menggagas taubat ekologi. Nah loh, seperti apa taubat ekologi ini? Sudah hadir di studio bersama saya ada Ustadz Abdul Adim. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Diana. Pagi Ustadz. Minal aizin wal faizin ya Ustadz. Mohon maaf ya. lahir dan batin. Betul. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Kalau misalnya 30 ya, 30 semuanya diterima ya Ustadz ya. Amin. Amin. Nah Ustadz, tentang topik kita pada pagi hari ini, kita juga akan merenungi makna menjaga bumi sebagai bentuk taubat ekologi, sebuah kesadaran spiritual untuk kembali pada amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Silahkan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Mbak Diana serta para pemirsa RRI Sumeneb serta semuanya, alhamdulillah selamat pagi kami sampaikan. Semoga di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Allah berkenan untuk menerima amal ibadah puasa kita. Dan semoga ibadah kita ke depannya semakin lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Adim Yasin dari Penyuluh Agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasongsongan untuk membahas tentang menahan diri, menjaga bumi, menggagas taubat ekologi. Jadi taubat ekologi adalah kembali ke jalan yang benar, kembali memperbaiki alam semesta. Mbak Diana, mungkin kita masih segar ya dalam ingatan kita bahwa di beberapa saat yang lalu telah terjadi berbagai macam bencana ekologi di negeri Nusantara ini yang memakan harta bahkan jiwa yang tidak sedikit, merugikan. Nah, kerusakan-kerusakan itu tidak mungkin datang begitu saja. Coba hari ini sehabis Lebaran, bayangkan seandainya di saat Lebaran kita tiba-tiba ada musibah banjir misalkan, tanah longsor misalkan, sehingga tidak akan pernah ada kebahagiaan di tengah-tengah alam yang rusak. Nah, dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nasi, karena perbuatan tangan manusia sendiri, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah merasakan akibat dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'una. Nah, inilah konsep awal kenapa munculnya gagasan taubat ekologi. Dengan adanya kerusakan alam, dengan adanya bencana ekologi yang telah kita saksikan di daerah-daerah yang ada di Nusantara, dan tidak menutup kemungkinan di kabupaten kita tercinta suatu saat juga akan ditonton sebagai terdampak musibah bencana ekologi. Jadi gini Mbak Diana, saya dalam hal ini mempunyai sebuah estimasi kalkulator bencana Kabupaten Sumeneb. Wah, ngeri kayaknya nih.
estimasi kalkulator bencana Sumeneb. Coba kita Kayak menerawang gitu, Ustaz. kayak seperti ramalan gitu kan. Tapi bukan hal yang tidak mungkin. Ini benar-benar akan terjadi suatu saat. Secara logika, saya di sini mengajak kepada para pemirsa semuanya, di Kabupaten Sumeneb ini ada kurang lebih 330 desa se-Kabupaten Sumeneb. Jika di satu desa saja itu ada penebangan 3 batang pohon. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap kayu itu sangat banyak di masyarakat, baik untuk perabotan rumah tangga, meja, kursi seperti yang diduduki Mbak Diana ya. Iya, Saat iya, ini itu dari kayu. Nah, jika kita estimasikan dalam satu desa saja itu misalkan dalam satu hari ditebang 3 batang pohon. Kalau semua desa serempak 3 dikalikan 330. Tuh berapa kira-kira? Iya. Muncul angka 990 batang pohon yang akan hilang dari Kabupaten Sumeneb hanya dalam satu hari. Kalau 1 bulan berapa kira-kira Mbak Diana? Kalau 1 bulan itu kira-kira kurang lebih 29.000. Baru 1 bulan. Seiring berjalannya minggu ke bulan ke tahun sampai 1 tahun, maka kita akan kehilangan batang pohon sebanyak 350 lebih pohon yang ada di kabupaten kita tercinta ini. Nah, ngeri nggak kita bayangin itu? Iya, iya, iya. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada dunia kerja, terlalu fokus pada dunia lain yang aktivitas dalam keseharian kita. Saya mengajak pemirsa sekalian yang budiman pada kesempatan kali ini untuk berpikir sejenak tentang masalah ini, tentang estimasi kalkulator bencana yang ada di Kabupaten Sumeneb tercinta ini. Sedangkan dalam teori regulasi bahwa disebutkan bahwa dalam sebatang pohon dewasa itu mampu menampung atau menahan ratusan liter air. Sebatang pohon saja. Iya. Bagaimana kalau kita kehilangan 350.000 batang pohon? Nah, apa yang akan terjadi wahai saudaraku? Tidak menutup kemungkinan kabupaten kita tercinta ini suatu saat akan tenggelam. Dengan adanya banjir, tanah longsor, dan lain semacamnya. Jadi kenapa harus ada estimasi ini? Diharapkan mindset kita terbuka, kesadaran kita hadir, bagaimana kita itu untuk kembali ke jalan yang benar, untuk berhenti melakukan penanaman pohon, untuk kembali tidak melakukan penebangan pohon tanpa penanaman dengan taubat ekologi. Demikian sementara Mbak Nada. Iya, Ustadz, apakah di dalam Al-Quran dituliskan juga atau juga ada semacam riwayat Nabi dan Rasulullah yang mengajarkan kita benar-benar mencintai alam agar tidak masuk dalam taubat ekologi itu sendiri, Ustadz? Baik, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah engkau merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Artinya kita harus menjaga keseimbangan alam, harus menjaga keindahan alam agar alam semesta itu seimbang. Karena Allah menciptakan dunia ini dengan keseimbangan. Jangan sampai kita rusak. Sehingga Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW itu pun telah bersabda bahwa irhamu man fil ardi, sayangilah apapun yang ada di bumi termasuk tanaman, pohon. Yarhamkum man fis samai, maka zat yang ada di langit akan menyayangi kita. Jadi harus dong kita itu menyayangi alam, harus dong kita itu menjaga keseimbangan alam. Iya. Reboisasi ya Ustadz ya. Oke. Kalau kita tahu sekarang memang banyak sekali program-program penanaman 1000 pohon gitu ya. Itu mungkin untuk menggantikan pohon-pohon yang sudah ditebang tanpa ditebang. penanaman. Iya, itu juga pentingnya kesadaran kita sebagai manusia. Nah, bagaimana dengan perilaku kita sebagai manusia biasa ini Ustadz ya, yang hal-hal kecil lah mungkin
boros air, biasanya lupa matiin keran kamar mandi, buang sampah sembarangan. Itu hal-hal kecil yang mungkin cuman buang sampah aja gitu. Padahal ketika sampah itu menumpuk itu akan juga berdampak besar sekali kepada manusia yang lain gitu, bukan hanya Betul. kepada kita sendiri. Nah, apakah itu juga merupakan dosa ekologi, Ustadz? Bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada hambanya yang melampaui batas. Jadi termasuk dalam ranah konsep taubat ekologi, salah satu di antaranya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Baik tidak boleh membuang sampah di sungai, di pantai, di darat, bahkan di laut. Kita lihat Mbak Diana, di desa-desa kan banyak sampah dibuang di sungai. Iya. Bahkan naudzubillah seperti popok bayi, Iya. gitu kan? Dengan alasan biar hanyut tanpa disadari itu akan menjadi kotor sungainya, akan menjadi sumber penyakit. Iya. Nah, sehingga hal seperti itu sangat mengganggu kepada keseimbangan manusia. Sehingga diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi an-nadzafatu minal iman. Seperti itu Mbak Diana. Betul. Jadi sampah-sampah yang tidak mudah terurai mungkin ini juga Ya. sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Itu sumber Oke. penyakit juga ya Ustadz ya? Sumber penyakit. Jadi sekarang adalah bagaimana tadi kan kita menyampaikan tentang estimasi kalkulator bencana. Iya. Sekarang langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, itu dia Ustadz. Padahal saya mau nanya nanti terakhir. Oh gitu. Gak apa-apa Ustadz, monggo silahkan Ustadz. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah dengan melakukan gerakan penanaman pohon. Jadi kami di kantor urusan agama Iya. Kecamatan Pasongsongan itu telah melakukan ribuan bahkan puluhan ribu penanaman pohon, baik bersinergi dengan lintas sektoral Iya. maupun secara pribadi. Jadi kami telah alhamdulillah berhasil untuk di Kecamatan Pasongsongan bekerja sama dengan CDK Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumeneb Provinsi Jawa Timur untuk melakukan gerakan penanaman pohon jati, mahoni, akasia sebanyak kurang lebih 60.000 bibit. Minyak Dan- kayu putih nggak Ustadz? Kenapa? Minyak kayu putih nggak Ustadz? Pohon kayu putih? Belum. Pohon kayu putih. Pohon kayu putih. Dan dengan DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumeneb, kami bekerja sama telah melakukan di tahap pertama, kami melakukan penanaman sebanyak 2.000 bibit kelengkeng. Dan dulu di zamannya Pak Jokowi, kami juga langsung mengajukan kepada Bapak Presiden, alhamdulillah dibantu dengan penanaman bibit pohon kelengkeng sebanyak 1.500 batang. Dan terkini kami di kantor urusan Kecamatan Pasongsongan itu menyisihkan sebagian persen kecil dari gaji kami untuk setiap bulan untuk menyemai bibit pohon, Masya Allah. mencangkok Iya. pohon kelengkeng, terus semai cutting pohon lemon California, semuanya nanti gratis untuk masyarakat. Masya Allah. Yang penting Ya. kita harus jaga bumi kita Ya, itu sebagai khalifah fil ardi. juga sebagian ladang amal ya Ustadz ya. Insya Allah, sodakoh jariyah. Iya. Sehingga gini Mbak Mbak Nadia, Iya. ada istilah dengan sebatang pohon hidup selamanya. Nah, Apa itu maksudnya? Apa Mbak Diana nggak tertarik dengan bahasa itu? Kita lihat nyawa kita hanya selembar, nyawa kita bisa 1 jam lagi, bisa nanti malam, Iya. bisa besok atau lusa, Allah akan memanggil nyawa kita. Kita kan nggak tahu. Iya. Tapi hari ini jika kita mampu untuk menanam sebatang pohon saja, dan 1 batang pohon itu akan menjadi sedekah oksigen, yang apabila buahnya itu nanti dinikmati juga akan menjadi sedekah bagi kita. Iya. Apa yang disabdakan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yasra'u zar'an." Tidaklah seorang muslim itu yang menanam tanaman atau menabur benih, fayaqulu minhu tayrun, lantas dimakan oleh burung, au insanun atau manusia, au bahimatun ataupun dimakan hama sekalipun, illa kana lahu bihi shadaqatun, kecuali semuanya itu akan bernilai pahala sedekah di sisi Mengalir Allah. terus ya Ustadz ya. Makanya ada bahasa dengan sebatang pohon hidup selamanya. Ya. Nah, sekarang
pertanyaannya seperti Mbak Nadia kan bukan pelaku penebang pohon, masa harus peduli dengan alam sih? Saya kadang tidak menebang pohon, tapi saya nyuruh, Ustaz. Oh gitu. Iya. Nah itu namanya peduli, karena Iya. kepedulian untuk gerakan taubat ekologi itu kita harus lakukan secara bersama-sama. Rasulullah pernah menggambarkan jika dalam perahu misalkan ada tiba-tiba ada pencuri melubangi perahu, kan berlubang tuh, Iya. air bisa masuk, Betul. kapal bisa tenggelam, Iya. dilihat oleh sama Mbak Nadia. Terus kalau dibiarin kan yang tenggelam Mbak Nadia juga ikut tenggelam dong. Betul. Nah artinya harus ada pencegahan. Pak nggak boleh dilubangin. Atau mas tolong mas itu dilubangin perahunya bocor. Artinya alam ini memperbaiki alam, berhenti untuk menzalimi alam dengan melakukan penanaman pohon. Tidak harus dilakukan oleh si penebang. Iya. Semuanya harus bertanggung jawab dalam gerakan Indonesia Hijau menuju keseimbangan alam, menuju gerakan sedekah oksigen. Iya, Masya Allah. Iya, menuju Indonesia sehat ini 2025 Insya nanti. Allah Indonesia sehat, Indonesia aman dari bencana ekologi. Masya Allah. Coba bayangin, apapun profesi kita, ada yang jadi petani, ada yang jadi presenter di RRI misalkan, Iya. ada yang jadi pejabat, semuanya akan hancur kalau terjadi bencana alam, bencana ekologi. Iya. Jadi ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Artinya mohon untuk kepedulian semuanya. Mohon ini menjadi kesadaran semuanya bagaimana kita kembali ke jalan yang benar, melakukan perbaikan dan menghentikan kezaliman kepada alam semesta. Ya, Ustadz, lalu saat kita menikmati hasil alam, apakah kita juga lebih sering bersyukur atau justru merasa berhak tanpa batas gitu, Ustadz? Jadi begini Mbak Nadia, kita kadang merasa punya hak hanya untuk menikmati tanpa berusaha keberlanjutan. Iya, merawat dan menjaga ya. Rata-rata bagi warga-warga desa di kecamatan kami itu ketika menebang pohon itu hasil yang ditanam oleh kakek, nenek Ya. moyang. Iya, nenek moyang. Jadi mereka itu taunya hanya nebang aja tanpa melakukan penanaman kembali. Nah, diharapkan hari ini pada waktunya nanti bagi generasi selanjutnya kita akan menjadi leluhur. Kalau hari ini Mbak Nadia masih muda kan, Iya, masih glowing, iya. suatu saat panjenengan akan menjadi nenek buyut. Ah. Nah, jangan sampai kita mewariskan air mata. Bagaimana kita bisa dan mampu mewariskan mata air? Karena dengan menjaga keseimbangan alam, ketercukupan air akan tersedia di perut bumi. Ya, Ustadz, lalu bagaimana juga ketika misalnya nih kita menanam pohon mangga di rumah gitu ya, buahnya dinikmati sama tetangga sekitar, keluarga segala macem gitu. Itu terbawa amalnya yang mengalir sampai orang yang menanam itu meninggal dunia. Oke. Nah, kalau misalnya buahnya itu dicuri, Ustadz, itu gimana? Apakah juga masuk dalam amal jariah itu, Ustadz? Masuk. Masuk ya. Jadi sudah jelas tadi bahwa telah disabdakan oleh Kanjeng Rasul, ma min muslimin yagrisu garsan aw yasra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Jangankan pencuri, dimakan hama sekalipun itu bernilai pahala sedekah di sisi Allah Iya. Subhanahu wa taala. Padahal kita terbujur kaku di bawah tanah. Kita sudah wafat. Tapi kenapa sih kok amalnya terus datang dari sebatang pohon itu? Iya. Nah, bicara pekarangan. Jadi kami di kantor urusan agama Kecamatan Pasongsongan saat ini sedang menggagas pekarangan wisata. Nah, kita lihat Mbak Nadia, banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat wisata. Iya. Yang dilihat hanya tanaman. Nggak asik kalau di tempat wisata itu nggak ada tanaman-tanaman. Iya. Gitu kan? Nah, daripada kita pergi jauh-jauh ke Batu atau ke tempat rekreasi hanya untuk melihat sebatang pohon, bunga, tanaman buah, kenapa kita tidak wujudkan
Kenapa enggak Menciptakan kita ciptakan di sendiri. pekarangan rumah sendiri untuk pekarangan lestari, Iya. ditanami sayur, ditanami pohon buah untuk menjaga ketahanan keluarga maslahat dan sakinah. Sehingga semoga kami harapannya di Kecamatan Pasongsongan khususnya umumnya di Kabupaten Sumeneb ini terwujudkan pekarangan wisata untuk menjaga ketercukupan gizi dan nutrisi keluarga sakinah. Iya. Yang terakhir Ustadz, pesan untuk kita sebagai umat manusia yang penuh dengan rasa hilaf kadang ya Ustadz ya, Oke. dengan hal-hal yang keseharian kita, hal-hal kecil yang barangkali tidak terlihat namun besar dampaknya seperti tadi yang membuang sampah, agar lebih kaitannya dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak termasuk dalam dosa ekologi. Ustadz, silahkan Ustadz. Saudaraku sekalian, para pemirsa RRI Sumeneb yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah wahai saudaraku, ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebagai khalifah fil ardi, sebagai penjaga bumi, menjaga kelestarian alam, sesungguhnya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innad dunya hulwatun hadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis artinya menarik, hijau artinya indah. Masya Allah. Nah, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah itu menjadikan kalian sebagai khalifah fiha, di dalamnya. Artinya sebagai khalifah fil ardi, fayanzuru, maka dia Allah akan melihat kaifa ta'maluna, bagaimana kalian akan berbuat. Setiap perbuatan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada semua para pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita jaga keseimbangan alam, kita jaga bumi kita rawat baik-baik bumi kita, dan bagaimana kita mampu dan bisa mewariskan mata air, bukan air mata, kepada generasi selanjutnya. Demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, taubat ekologi bukan sekedar wacana, melainkan juga panggilan hati untuk hidup lebih bijak dan bertanggung jawab. Menahan diri hari ini dalam konsumsi, dalam eksploitasi, dan dalam sikap-sikap adalah ikhtiar menjaga bumi agar tetap layak diwariskan kepada generasi mendatang. Karena masih dalam suasana lebaran, jangan lupa pula ketika nanti anjang sana ke family, kerabat, teman, dan lain sebagainya, jangan lupa buang sampahnya, jangan sembarangan ya. Dan terima kasih Ustadz ilmunya, terima kasih, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga alam ini dengan Amin. hal kecil sekalipun. Amin. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net, usai sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi Lebaran kali ini. Saya Diana undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Lebaran, kilau hikmah di hari kemenangan.